Loving family, loving prayer family. Begitu ya. Ya, waktu itu Ibu Regina meminta kembali dan saya pikir saya mau beri apa? Saya bukan profesor, tetapi saya mencoba memberi sesuatu yang saya geluti, yaitu doa Bapa kami. Waktu diminta judul, saya bingung juga judulnya apa ya. Kemudian terbersit di tengah jalan itu, di jalan ada doa dan dalam doa ada jalan. Mengapa demikian? Nanti ada pengalaman pribadi. Kenapa saya menyebut Bapa kami itu sebagai mengikut sertakan perjalanan di dalamnya. Nah, di samping judul itu ada gambar yang saya temukan hari ini, yang amat menarik. Waktu saya ketik cerita seorang peziarah Rusia, dia belajar selama hidupnya itu untuk belajar berdoa setiap saat. Kalau Bapak Ibu baca di surat kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 7, itu dikatakan berdoalah setiap saat. Nah, ada seorang peziarah Rusia yang mencoba menghayati itu. Dia pakai tasbihnya. Tasbih orang Rusia itu berbeda dengan rosario yang kita punya. Kalau rosario kita punya itu ada buntelan untuk Bapa kami. Tapi dia muter terus kayak tasbih orang Islam. Nah, dia berdoa terus sampai kemudian tasbihnya itu hilang, tetapi doa itu kemudian menjadi doa batin di dalam dirinya. Meskipun tasbih itu hilang dan buku doanya hilang, tetapi doa itu sudah terlanjur mendarah daging, artinya membatin. Bahkan ketika tidur pun, seirama dengan degup jantungnya itu, kemudian doa itu terus berulang, berulang, dan berulang. Doa yang diucapkan hanya satu saja, yaitu Yesus. Dan kita tahu, nama Yesus itu berarti Allah yang menyelamatkan. Kita mulai dengan berdoa. Apakah itu doa itu? Mohon slide selanjutnya. Ya. Doa Bapa kami dalam Injil ditemukan dalam Injil Lukas dan Injil Matius. Kalau kita melihat permulaan doa Bapa kami itu dimulai ketika Yesus sebenarnya sudah mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Jadi doa itu ada dalam konteks perjalanan. Nah, dikatakan dalam Injil Lukas bab 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi salah satu poin dalam konteks yang kita ketemukan untuk memahami doa Bapa kami itu, bahwa doa Bapa kami itu ditemukan di dalam perjalanan. Nah, ada kata penting di sini ke kota Yerusalem. Jadi Yesus mengarahkan sebelum diangkat ke sorga, dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Apakah Bapak Ibu mengenal di sini ada gema cerita tentang seorang yang dirampok oleh penyamun. Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Sementara Yesus ini menuju ke Yerusalem. Segera kita tahu dalam kisah orang Samaria yang baik hati itu, orang Samaria yang baik hati itu adalah Yesus sendiri. Jadi ini punya gema yang lebih jauh lagi ke belakang ketika Adam dan Hawa itu kemudian jatuh ke dalam dosa. Mereka kemudian keluar dari Taman Eden, artinya jauh dari hadirat Allah. Nah, Yesus itu yang datang kemudian yang mengangkat mereka, orang yang dirampok di tengah jalan itu, untuk kembali ke Yerusalem. Jadi perjalanan itu dari belakang sebenarnya. Yesus yang mengarahkan dirinya ke Yerusalem, menjumpai seorang manusia yang dirampok habis-habisan. Kenapa dirampok habis-habisan? Karena meninggalkan Bapa, meninggalkan Allah di Taman Eden itu, karena jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, kemudian
orang kehabisan segala-galanya. Kita ingat ada suatu peristiwa penting di Taman Eden tentang kejadian manusia. Kejadian manusia bukan hanya kejadian biologi semata, tapi kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian bab 1 ayat 26, itu dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Bayangkan, ini adalah cermin. Ini adalah cermin Allah, cermin ilahi. Dengan mana ketika kita bercermin, kita menjumpai rupa kita. Kalau dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kemudian saya mendapati diri saya sendiri, saya menjumpai diri saya sendiri, karena saya bercermin setiap hari kepada Allah. Ketika manusia kemudian lebih ingin mendengarkan suara dari si ular di Taman Eden itu, maka kemudian dia lupa untuk mendengarkan sabda Allah. Dia lupa untuk berjumpa. Dia lupa untuk bercakap-cakap dengan Allah. Dan kemudian dia kehilangan jati dirinya, yang adalah segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu kita bisa mengerti kenapa orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu dirampok habis-habisan. Karena tidak ada lagi pengetahuan tentang jati dirinya. Dia tidak lagi bercakap-cakap dengan gambar dan rupanya. Nah, Yesus yang mengarahkan wajahnya ke Yerusalem itu berjumpa dengan kita, manusia, kenyataan manusia yang dirampok habis-habisan. Yesus itu yang kemudian mengajak kita untuk kembali ke Yerusalem. Jadi kata Yerusalem dalam Lukas bab 9 ayat 51 itu ternyata bermakna amat mendalam. Masuk ke dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Pun kita bisa memperluas ingatan kita bahwa perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu adalah hasil dari pertanyaan orang-orang ahli Taurat ketika ditanyakan, siapakah sesamaku manusia? Karena kan kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Lalu orang ahli Taurat itu bilang, siapakah sesamaku manusia? Nah, Yesus tuh kemudian mengisahkan kisah orang yang dirampok itu, yang ditolong oleh orang Samaria, yang dalam situasi sehari-hari adalah orang yang bisa dianggap musuh, orang yang mereka anggap kelas 2. Tetapi orang yang dianggap kelas 2 ini ternyata menyelamatkannya. Dan bahkan kemudian mengangkutnya ke tunggangannya, lalu kemudian membawanya ke hotel, bahkan membelanjakan 2 dinar lebih untuk orang itu. 2 dinar itu apa? 2 dinar itu adalah kembali mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi orang Samaria baik hati itu yang adalah Yesus itu memberi kita 2 dinar itu untuk mengingatkan kita untuk kembali mengasihi Allah, kembali ke Yerusalem, kembali ke Taman Eden, dan kembali untuk mengasihi sesamaku sebagai saudaraku. Jadi 2 dinar itu amat berharga yang menjadi bekal kita peziarahan selama di dunia ini. Silakan slide selanjutnya. Saya lupa tadi mengatakan bahwa dalam Injil Lukas ketika digambarkan bahwa konteksnya adalah dalam sebuah perjalanan, kita ingat kalau melihat gambar ini ya. Ini gambar ini diambil di Basilika Doa Bapa Kami, Gereja Doa Bapa Kami kalau pernah ke Yerusalem, ke Israel, ada banyak tuh ya doa Bapa Kami dalam pelbagai bahasa. Bahkan ada bahasa ibu saya juga, bahasa Toraja di situ ada juga ternyata. Dan ternyata kalau kita melihat secara geografis, gereja itu didirikan di atas Bukit Zaitun, yang mana dekat sekali dengan Yerusalem tempat Yesus disalibkan. Jadi memang doa Bapa Kami ini kita temukan dalam perjalanan menuju Yerusalem, tempat di mana Tuhan Yesus memberikan dirinya, mengasihi kita sampai sehabis-habisnya. Nah,
Dalam Injil Lukas kemudian dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tidak disebutkan namanya. Itu mau mengatakan bahwa setiap dari kita boleh menempatkan dirinya kepada murid yang bertanya itu. Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus itu adalah ruang dan waktu. Kalau mau dikatakan secara khusus, di dalam mana kita berdoa. Bapak Ibu kalau ke gereja kan selalu mendapatkan lembaran ya. Kalau doa pembukaan di akhirnya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Itu berarti mengatakan kekhususan doa seorang Kristen. Bahwa doa yang diajarkan itu adalah partisipasi kita masuk ke dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus itu selalu bersatu dengan Allah. Kita ingat, Yesus itu adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus itu bisa kita gambarkan seperti sebuah tenda, di mana Allah dan manusia itu berjumpa. Oleh karena itu, kemanusiaan kita ikut berpartisipasi dalam diri Yesus Kristus ketika kita berdoa. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu ingat ke dalam misa, di lembaran misa itu dikatakan baik doa pembukaan, persembahan, penutup, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Atau setelah doa syukur, doa Ekaristi itu, dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia. Jadi kita itu berdoa itu selalu di dalam dia. Kenapa? Karena disitulah kita berjumpa dengan Allah. Yesus itu adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Kemanusiaan kita masuk dan kemudian di dalam diri Yesus kita menjumpai Allah. Nah, kemudian Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, apabila kamu berdoa, katakanlah, itulah yang kita wariskan, yang kita warisi dari doa Injil Lukas. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu versinya Lukas. Slide selanjutnya. Ya. Dalam Injil Matius, kita temui juga ternyata doa Bapa kami itu. Terletak di antara bab 5 dan bab 7. Nah, kalau kita lihat, pengajaran tentang doa itu dikaitkan dengan pengajaran tentang bersama dengan dua pilar tiang agama lainnya. Kita berdoa, berpuasa, dan berderma. Itu adalah tiga tiang agama, keagamaan. Kalau berpuasa itu kita mengosongkan diri kita, kan kita puasa itu mengosongkan perut ya. Artinya membangun ruang interior di dalam diri kita supaya Allah itu tinggal di dalam diri kita, simbolis. Lalu kemudian berderma itu simbol hubungan kita dengan sesama. Puasa itu hubungan kita dengan diri sendiri. Dan kemudian berdoa itu hubungan kita dengan Allah. Jadi itu tiga dimensi, bukan hanya dua dimensi sebenarnya. Ada ketinggian, ada horizontal, dan kemudian ada interioritas kita. Berpuasa, interioritas di bagian diri kita, lalu kemudian memberi derma, itu hubungan kita dengan sesama, dan berdoa, itu hubungan kita dengan Allah. Nah, pengajaran tentang doa Bapa kami diletakkan di tengah-tengah pilar itu. Kalau Bapak Ibu melihat dalam Injil Matius, kita juga, saya meletakkan satu gambar di sini ketika Yesus melihat Matius dan kemudian bilang kepada Matius, ikutlah aku. Itu kemudian mengingatkan saya kisah ketika Yesus ditanya tentang
doa, soal doa itu ya. Jadi ada di situ. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Kita ingat, nah si Matius ini juga adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia bilang orang di belakangnya itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, apa hubungannya dengan doa Bapa kami yang dituliskan oleh Matius? Doa Bapa kami yang dituliskan oleh Matius menggaungkan pesan yang juga digaungkan dalam pesan tentang berderma dan berpuasa. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang lain supaya dipuji orang. Nah, kisah si pemungut cukai itu mengatakan bahwa kita itu kadangkala ingin berdoa supaya dipuji orang. Tetapi bukankah doa itu adalah komunikasi dengan Allah? Doa itu adalah perjumpaan aku dengan gambar dan rupaku. Kalau kita lihat lagi itu doanya siapa itu tadi, orang Farisi, dia akan berjumpa dengan dirinya sendiri. Tidak berjumpa dengan Allah yang adalah kasih. Dia jadi hilang dirinya, hilang jati dirinya. Tetapi orang yang merendahkan hati itu, yang mengaku diri berdosa itu, kemudian dia berjumpa dengan Allah yang Maha Kasih. Hanya satu tiket yang bisa mengantar kita kepada Allah, yaitu bahwa kita mengakui bahwa kita berdosa. Yesus bilang kan, aku datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tapi orang-orang yang sakit. Slide selanjutnya. Nah, dalam Injil Matius, tentang doa Bapa kami, dituliskan di antara bab 5 dan bab 7, yaitu bab 6, khususnya ayat ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini kamar yang disebut, itu dalam dunia Yesus pada saat itu adalah kamar di mana biasanya orang menyimpan bahan-bahan makanan. Jadi kita bisa bayangkan di rumah itu ada ruang di mana orang itu kemudian menempatkan bahan-bahan makanannya. Nah, ke ruangan itu, Yesus mengatakan, kamu masuk ke dalam ruangan itu, di mana kamu dapat mendapatkan makananmu. Tetapi juga ruang ini bisa diartikan sebagai ruang atas. Kita bayangkan di mana Yesus waktu itu merayakan perjamuan terakhir. Lihat di gambar sampingnya, itu seperti ruang atas yang kemudian dekat dengan langit, di mana cahaya dari langit itu memancarkan masuk ke dalam jendela. Itulah jendela kita. Itulah di mana kita di dalam ruangan itu kita bisa berjumpa dengan Allah. Ruangan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Karena kita memang dalam ruangan itu berjumpa dengan Allah. Bukan berjumpa berputar-putar dengan diri kita sendiri. Seperti orang Farisi tadi selalu mengatakan balik lagi, aku. Selanjutnya, nah, dalam Injil Matius, doa Bapa kami itu dituliskan ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Slide selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini saya mengajukan kepada Bapak Ibu sebuah pendekatan doa Bapa kami. Pendekatan Bapa kami itu dimulai dari belakang. Kisahnya diinspirasi oleh salah satu tulisan almarhum Paus Benediktus ke-16, bukunya kalau Bapak Ibu, sekarang sudah diterjemahkan sekarang, Yesus dari Nazaret. Nah, di dalam buku itu dikatakan sebuah kisah, jadi dia mengutip seorang penulis Yesuit. Seorang Yesuit itu mengatakan sebuah kisah seorang starets. Seorang starets itu jadi penasihat spiritual di gereja timur. Ada seorang rahib di padang gurun yang ingin sekali berdoa Bapa kami dari kata-kata yang terakhir. Dengan maksud supaya ia mendapati dirinya pantas untuk mengakhiri doa tersebut dengan kata-kata di awal. Ya ini Bapa kami. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ini menarik. Saya juga tertarik pada doa cara seperti itu ya. Tidak dijelaskan secara lanjut bagaimana rahib itu mengatakan prosesnya, tetapi nukilan itu kemudian menarik perhatian saya. Saya ingat waktu itu tahun 2010, sebelum mengucapkan kaul kekal, kami ada waktu 1 bulan penuh untuk mengadakan retret agung. Nah, waktu itu baru keluar bukunya Paus Benediktus ke-16 itu, Yesus dari Nazaret. Dan kebetulan waktu itu saya selesai membaca doa pengantar doa Bapa kami itu. Akhirnya saya bawa buku itu, dan kemudian saya niatkan di awal retret itu, baik, saya juga mau belajar baca doa Bapa kami dari belakang. Akhirnya selama sebulan itu saya membiasakan diri untuk belajar berdoa Bapa kami dari belakang. Dan pengalaman lain yang kemudian saya temukan yang semakin masuk ke dalam doa Bapa kami, sebenarnya kita semakin masuk juga ke dalam diri kita sendiri, masuk ke dalam sejarah diri kita sendiri. Bagi saya mengatakan doa Bapa kami sebagai sebuah perjalanan, itu juga memperkaya iman. Bapak saya meninggal waktu umur saya 4 tahun, dan kemudian saya bergulat amat panjang dengan hal itu. Itu menjadi sebuah pengalaman traumatis. Waktu itu umur saya 4 tahun, dan saya ingat persis malam itu kejadiannya jam 7 malam. Jadi bapak saya itu seorang guru sekolah dasar. Dia meninggal ketika memeriksa soal-soal ujian anak-anak sekolah. Nah, sementara itu ibu saya sedang mempersiapkan bubur makanannya karena beliau itu sakit asma. Sudah tahap pakai apa ya? Pakai semprotan itu loh. Nah, ketika bubur itu sudah siap, ibu saya bilang, "Pak, buburnya udah siap." Oh, nggak ada jawaban. Kami waktu itu lagi nonton televisi tahun 87. Jadi kami membelakangi bapak yang lagi duduk di sofa memeriksa ujian, soal-soal ujian. Kali kedua dibilang, "Pak, buburnya sudah siap." Tidak ada jawaban. Kali ketiga saya ingat ibu saya itu berteriak, "Pak!" Langsung dia lari dan kemudian dia pijit semuanya.
Pengalaman itu amat membekas dan saya masih bisa ingat persis waktu itu, malam itu, bagaimana semua orang datang, baik dari pintu mau jendela, dan kemudian kita dikumpulkan di satu sekolah untuk semacam membuat pengumuman kepada desa bahwa telah meninggal ayah kami itu. Pengalaman itu amat membekas dan kemudian sesuatu yang mempengaruhi hidup saya. Sampai kemudian saya menemukan doa Bapa kami yang dibaca dari belakang ini. Kalau kita membaca dari belakang, silakan slide selanjutnya. Kita akan menjumpai kata pertama-tama adalah amin. Dan ujung dari perjalanan itu adalah Bapa kami yang ada di surga. Nah, setiap perjalanan itu kemudian selalu membuat kita semua melintasi batas-batas eh, teritori. Batas itu kan kalau kita simbolkan secara matematis itu kan negativitas tuh ya. Batas itu negatif. Tetapi kalau garis batas itu kemudian kita langkahi, kemudian orang bilang crossing, kita membuat salib di situ. Itulah kemudian ketika semakin masuk ke dalam doa Bapa kami, semakin kita itu masuk ke dalam sejarah hidup kita masing-masing. Bahwa ternyata Tuhan itu hadir di dalam hidupku, di dalam hidup kita masing-masing. Jadi ketika kita berdoa dari belakang, dari Bapa kami itu, kita mengucapkan amin. Itulah stasi pertama, langkah pertama kita. Dan ujungnya kita melihat perjalanan itu akan berujung pada Bapa kami yang ada di surga. Surga itu kata lain dalam kitab suci adalah langit. Jadi perjalanan kita itu sebenarnya perjalanan peziarahan menuju langit. Kenapa? Karena tanah air kita bukan dunia ini. Ingat bahwa tanah air kita itu adalah surga. Oleh karena itu hidup kita adalah peziarahan. Orang Jawa bilang, irup mung mampir ngombe. Ya betul juga sih. Hidup itu hanya mampir mampir minum saja. Karena perjalanan tanah air kita adalah ada di surga itu. Nah, apa kata amin itu? Amin itu mau mengatakan demikianlah, terjadilah demikian, benarlah demikian. Dan inilah hidup saya. Kebenaran itu adalah kenyataan kita sekarang ini. Tetapi ternyata bukan hanya mau mengatakan saya menerima kenyataanku, menerima kenyataan hidup saya sekarang. Amin, iya amin, saya ada di sini, ada dalam dunia ini, saya lahir dalam dunia ini. Saya terima diri saya sebagai saya sekarang saat ini. Tetapi lebih daripada itu, ternyata kata amin itu adalah nama Yesus sendiri. Ya, kalau yang pernah ziarah 7 gereja, ada satu jemaat gereja terakhir yang akan dikunjungi, yaitu jemaat di Laodikia. Bapak Ibu bisa buka kitab Wahyu bab 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi waktu itu Bapak Ibu bisa melihat gambar di sebelah slide itu. Di bawah kaki Yesus itu adalah Yohanes yang menerima penampakan Yesus, yang menyuruh dia untuk menulis surat kepada 7 jemaat itu. Dan kepada jemaat di Laodikia, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Amin. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Yesus adalah Amin. Apa maksudnya Amin? Amin itu akan diucapkan oleh 2 orang yang mengikat sebuah perjanjian. Jadi akan disebutkan isi perjanjiannya. Dan kalau kamu melanggar perjanjian ini, maka tulah atau katakanlah orang di Indonesia bilang azab atau hukuman
akan turun kepadamu. Nah, kita kan sebagai manusia gudangnya kelemahan. Mudah sekali kita jatuh ke dalam kerapuhan kita. Mudah sekali kita jatuh. Oleh karena itu, di awal perjalanan ini, kita menyandarkan diri kita kepada Yesus yang adalah Amin. Yesus itu sendiri yang menjamin perjanjian kesetiaan itu. Saya tidak selalu bisa mampu untuk setia, tetapi karena saya bersandar kepada Yesus, maka Dia yang selalu menyemangati saya untuk kembali terus berjalan. Ini baru step pertama, tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa dalam doa Bapa kami itu kita menempatkan diri dalam diri Yesus. Kita ingat lagi, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Amin. Ya. Nanti kalau ke gereja berdoa, kalau ada kata aminnya, silahkan resapi sungguh-sungguh bahwa itu bukan hanya akhir dari sebuah doa semata, tetapi Dia adalah seorang pribadi, Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan. Di dalam Dia, saya terus berjalan, saya terus ditopang. Jadi itulah Yesus yang kemudian menjamin perjalanan itu selalu terus berlanjut. Dialah saksi yang setia, permulaan dari segala ciptaan. Silakan slide selanjutnya. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, bagaimana bisa berjalan terus ya? Kalau kaki kita diikat, maka kita mengatakan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Di situ saya menukil sebuah kisah dari kitab Kejadian bab 3, itu tentang bagaimana manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kan kita ingat, manusia itu dipanggil untuk hidup di dalam hadirat Allah. Berarti selalu berada dalam persatuan dengan Allah. Bahasa teknisnya itu selalu berkomunikasi. Bahasa kita sekarang selalu berdoa, selalu berbicara dengan Allah. Selalu berbicara dengan Allah berarti juga selalu mendengarkan Allah, sabda Allah. Karena manusia itu tidak hidup saja dari buah-buahan atau apapun yang ditemukan di taman itu, tetapi juga dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Tetapi ketika setan itu masuk ke dalam taman itu dalam rupa ular, manusia itu mulai mendengarkan kata-kata setan itu. Dan secara simbolis, setan itu kemudian menggigit kaki manusia pertama itu. Dan kemudian bisa dari setan itu. Kalau kita lihat ular kan mulutnya, di dalam mulutnya itu ada lidah, tapi lidahnya itu ada dua ya. Nah itulah kecerdikan. Tidak mengatakan ya, tidak mengatakan juga tidak. Itu yang kemudian yang dikritik oleh Yesus juga dalam Injil. Jadi setan itu hebat sekali untuk memanipulasi. Dan ketika manipulasi kata-kata setan itu didengarkan dan masuk sebagai racun ke dalam diri manusia, maka terciptalah selubung yang kemudian menghambat manusia pada saat itu untuk melihat jati dirinya, gambar dan rupa dirinya sendiri yang diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, kemudian mau dikatakan bahwa bukan lagi berjumpa muka ke muka dengan Allah, tetapi kemudian manusia memalingkan dirinya, memunggungi Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan, manusia hilang jati dirinya. Karena tidak lagi melihat jati dirinya yang tercermin dalam Allah itu, gambar dan rupanya itu. Semakin dia jauh dari Allah, semakin kemudian dia kehilangan jati dirinya itu. Dan kemudian, Bapak Ibu bisa lihat gambar di samping kitab Kejadian itu, ada sebuah buku, judulnya bahasa Italia, Ma Liberaci dal Male. Itu sama saja artinya seperti, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Dan itu ada salib salib yang diletakkan di situ ya. Salib Benedictus yang biasanya dipakai oleh para imam yang bertugas sebagai eksorsis. Mengapa salib digunakan para eksorsis untuk mengusir setan? Karena salib itu kemudian yang mengingatkan kita kembali. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Siapakah Allah? Siapakah gambar dan rupa Allah itu? Refleksi dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka ketika kita menjumpai salib ini, kemudian runtuhlah semua ke apa? Kebohongan yang kemudian dimasukkan ke dalam nadi darah kita. Runtuhlah semua. Bapak Ibu bisa kalau ada kesempatan di keuskupan ada seorang eksorsis imam yang kemudian dalam nama Yesus aku mengusir engkau. Biasanya kemudian orang itu akan roh yang jahat yang masuk ke dalam merasuk orang itu kemudian akan hilang. Nanti kemudian di sesi pertanyaan jawaban bisa kita sharingkan sama-sama. Tapi yang mau diperlihatkan adalah kita dibebaskan dari yang jahat itu karena kita menjumpai Yesus yang adalah gambar Allah, yaitu adalah kasih. Ketika kita melihat gambar itu, runtuhlah semua kebohongan yang disuntikkan, yang digigitkan oleh si ular itu bisa yang masuk ke dalam diri kita. Nah, dikatakan dalam kitab Kejadian itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kita tahu perempuan itu, yaitu Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria? Karena Bunda Maria bilang, ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Karena dia menerima kabar gembira itu dan kemudian kabar gembira itu menghalau ketakutan yang dikatakan oleh Adam itu. Allah bertanya, hai manusia, di manakah engkau? Adam bilang, kami takut, kami oleh karena itu kami sembunyi. Nah, kabar gembira yang diterima oleh Maria itu, yang kita ucapkan setiap hari dalam doa rosari itu, kemudian menghalau ketakutan. Yang kemudian ketakutan itu adalah motor, siapapun yang takut, dia akan menyelamatkan dirinya. Ketakutan itu adalah motor dari egoisme itu. Tetapi sekali waktu kabar gembira itu masuk dalam diri kita, ketakutan itu kemudian dihalau oleh kabar gembira yang adalah kasih yang menjadi manusia itu. Silakan slide selanjutnya. Dan kemudian semakin kita berjalan, kita bilang, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ternyata perjalanan kita yang tadi kita mulai dengan kata amin itu, kita jejaki sampai poin yang amat sulit ini, mengampuni. Kenapa amat sulit? Saya punya banyak dengar kesaksian orang Turki yang ingin menjadi Kristen. Salah satu hal yang terberat menurut mereka dalam ajaran Kristen, ya buat kita juga berat ya, mengampuni. Karena mereka punya pengalaman yang traumatis dengan keluarga mereka. Terlebih karena juga mereka mengubah agama mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, ada satu dalam Injil Lukas bab 18 itu dikatakan sebuah kisah tentang pengampunan. Mengapa amat sulit? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu,
Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Bapak Ibu bisa lihat ilustrasi di sampingnya. Seorang yang berhutang 10.000 talenta, nggak bisa melunaskan, bahkan ketika dia harus membawa seluruh keluarganya, tidak mungkin hutang itu terlunaskan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 10.000 talenta itu kalau dihitungkan, itu pada saat itu tidak mungkin dibayar selama hidup orang itu. Itu adalah gaji seumur hidup kalau mau diuangkan. Namun, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Antara 10.000 talenta dengan 100 dinar itu, wah, jauh sekali bandingannya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya. Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu bisa lihat gambar, ada dua gambar di slide ini. Yang pertama, seorang dilunaskan hutangnya 10.000 talenta. Itu berarti rahmat dalam kehidupan kita. Karena nggak mungkin juga dengan menggadaikan istri dan anak-anak dan seluruh hartanya, utang itu tidak akan pernah dilunaskan. Mustahil dilunaskan. Dengan kata lain mau dikatakan, pengampunan itu adalah rahmat. Pengampunan itu adalah rahmat yang diberikan oleh Sang Raja yang baik hati. Kita akan tahu kemudian bahwa ketika Yesus di kayu salib, di atasnya kan disebutkan, inilah Raja orang Yahudi. Yesus Nazaremus Rex Judaeum. Di atas salib itu, Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan itu adalah rahmat. Nah, rahmat itu yang kita mohonkan. Bukan sesuatu yang secara psikologis, yang semata-mata secara psikologis mampu kita lakukan. Pengampunan itu adalah rahmat. Karena kita dilunaskan 10.000 talenta itu. Artinya kita menerima rahmat itu. Ketika aku diampuni, maka aku boleh juga mengampuni. Seperti kita menghirup nafas. Kita bisa menghirup nafas dan kemudian menghembuskan. Kalau kita nafas begitu kan artinya kita hidup ya. Tapi kalau kita nafas terus, tanpa menghembuskan, mati kita. Artinya pengampunan itu sesuatu yang aku alami pertama-tama. Kalau aku tidak pernah diampuni, tidak mungkin juga aku mengampuni yang lain. Karena aku miskin. Karena hutangku banyak. Kalau itu dilunaskan, kemudian aku juga bisa mengampuni. Yang kedua, yang menjadikan pengalaman-pengalaman mengampuni itu sulit adalah karena kita selalu mengingat di dalam diri kita 100 dinar itu. Bukan 10.000 talenta yang dilunaskan, yang kita ingat sebagai pengalaman yang membuat kita bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, saya hidup kembali. Keluarga saya diselamatkan. Anak saya masih bisa sekolah. Istri saya masih bisa masak.
Tetapi yang diingat itu adalah 100 dinar itu. Nah, kata-kata mengingat itu dalam bahasa Latin itu dikatakan ricordare. Bahasa Inggrisnya to record kan. Kita mengingat to record. Ini juga zoom-nya kan di record ya. Nah, record itu, ricordare itu dua kata artinya mengikat ke dalam hati. Ricordare, cordis. Jadi sekarang tergantung apa yang kita ikat di dalam hati kita. Apakah pengalaman rahmat itu yang kita ingat-ingat, yang kita ikat, yang kita tempatkan dalam ruang hati kita, atau ingatan 100 dinar itu yang selalu mengganggu hati kita. Dompet kita itu kayaknya kayak kurang terus, ini 100 dinar itu kemana ini? Yang diingat itu piutang itu, 100 dinar itu, yang nggak seberapa. Jadi kalau kita mengingat-ingat, pasti kita tidak akan pernah bisa mengampuni. Kita tidak akan pernah bisa melangkah melampaui doa Bapa kami itu, perjalanan itu untuk sampai kepada Bapa di surga itu. Selalu di situ karena kita, hati kita terikat oleh 100 dinar itu, utang kawan kita itu, bukan pengalaman berahmat itu. Maka di sini kita memohon kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita dan mengalami rahmat kasih Allah. Itu kita alami dalam pengakuan dosa. Ingat bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Dia datang bukan untuk orang yang semuanya melek, tapi untuk orang yang buta. Slide selanjutnya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Nah, Bapak Ibu lihat gambar ini. Ini adalah palungan yang dibuat di Vatikan tahun ini. Tahun lalu ya, tahun 2023. Kebetulan saya habis dari sana. Dan kemudian, ternyata Vatikan itu memilih menghidupkan kembali memori pertama ketika gereja mengadakan palungan. Jadi kisahnya diinisiasi oleh Santo Fransiskus di Greccio yang ingin menghidupkan kembali bagaimana pada saat itu Yesus lahir. Maka dia minta orang di kampung itu namanya Yohanes untuk mempersiapkan segalanya. Palungan, kandang, eh, ada lembu di situ, ada keledai di situ, dan tapul semua diletakkan di depan atau di bawah altar. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Greccio di Italia Tengah itu, masih ada altarnya itu. Masih ada ruangannya itu. Di situ tempat pertama kali terjadi mujizat. Mujizatnya apa? Waktu malam Natal itu kemudian ketika Fransiskus menyanyikan sebuah kidung, dia melihat bayi itu hidup. Bayi yang ditempatkan di tempat palungan itu hidup. Nah, ketika kita berdoa, berilah kami rezeki pada hari ini. Itulah, bayi itulah rezeki kita pada hari ini. Bayi itu ditempatkan di palungan yang adalah tempat makanan hewan, mau mengatakan kepada kita bahwa dialah makanan kita. Dialah yang kita mohonkan untuk kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Dan menyambut perayaan Ekaristi, menyambut sakramen Maha Kudus, itu adalah ungkapan kasih yang amat tinggi. Karena ketika kita makan, makanan itu masuk dalam diri kita, dan kita juga mengecap makanan itu. Bukankah itu pengalaman kasih dalam keluarga itu? Kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ketika kita menyambut tubuh Kristus itu, dia masuk ke dalam diri kita. Dan kita juga masuk ke dalam hidupnya dia. Ya. Oleh karena itu, kita dalam perayaan Ekaristi kita bisa mengingat kata-kata seorang imam yang mengatakan, inilah
ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Kita ingat tadi permulaan konteks doa Bapa kami, Yesus yang mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Sebelum Yerusalem itu ada malam terakhir di mana Yesus memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kelak di Golgota, dia akan mengosongkan diri sehabis-habisnya. Kasih itu adalah juga dalam bahasa Indonesia diungkapkan sebagai memberi. Kalau kita mempunyai sesuatu, kita beri sesuatu itu, harta kita. Tapi ketika kita tidak mempunyai sesuatu, seperti yang tersalib ini, maka yang kita berikan adalah diri kita sendiri. Itu yang kemudian mengungkapkan iman orang Israel, kasihilah Allah, Tuhan Allahmu, dengan akalmu, budimu, kekuatanmu, seluruh dirimu, mengatakan seluruh dirimu. Nah, dalam perayaan Ekaristi itu, kita juga mengalami Allah yang memberikan dirinya kepadaku. Oleh karena itu, kalau lihat gambar slide di samping itu, palungan itu diletakkan di bawah altar. Lihat di belakangnya ada seorang imam yang merayakan Ekaristi. Mau mengatakan bahwa antara Natal dengan pengorbanan di salib itu berhubungan. Kasih yang mau menjadi manusia. Allah yang mau menjadi makanan pada kita. Allah yang mau diam di dalam diri kita. Allah yang mau menjadi penguat di dalam perjalanan ini. Kita ingat perjalanan Nabi Yesaya itu ketika dia dikejar-kejar setelah membunuh nabi-nabi Baal itu, dia dikuatkan oleh Tuhan Allah oleh mana, oleh makanan pada saat itu. Yang kemudian mengaitkan dengan pengalaman Ekaristi. Yesuslah yang menjadi makanan kepada kita dalam perjalanan itu. Itulah perjalanan berilah kami rezeki pada hari ini. Selanjutnya, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Sesudah perjamuan terakhir itu, kita ingat Yesus berjalan ke Bukit Zaitun. Nah, ingat tadi Basilika doa Bapa kami itu kan dekat dengan Bukit Zaitun. Nah, kalau nanti ke Yerusalem lagi, ingat di situ, lihat ada Bukit Zaitun di situ. Di sanalah dia berdoa. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam Injil Matius dikisahkan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lihat, semakin kita ke atas, perjalanan kita semakin dari kata amin tadi itu, semakin sebenarnya kita dibebaskan, kaki kita dibebaskan. Dan kemudian kita diajak untuk mengampuni. Kalau mengampuni itu kan kita, tandanya kalau di Indonesia salaman ya. Salaman itu kan bukan kita membuka kepalan tangan kita yang sebelum tadi mengepal. Itu menjabat, yang tadinya musuh menjadi kawan dan saudara. Dan tangan yang menjabat ini kemudian terbuka untuk menerima Yesus dalam perayaan Ekaristi tadi. Nah, semakin kita terbuka, semakin kita rapuh sebenarnya. Karena disitulah pertahanan terakhir kita. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Seperti di dalam surga. Ada satu nukilan buku yang sama saya sukai. Seorang suster menuliskan demikian. The world is full of broken hearts. Dunia ini penuh dengan hati yang patah, hati yang rapuh. Because a heart can love. Karena hati itu mampu mencintai, bisa mencintai. And love is vulnerable. Semakin kita tadi terbuka, mengampuni, menerima Yesus, dan kemudian memegang cawan itu, bukan untuk berlalu, tetapi terjadilah seperti kehendakmu.
semakin kita menyerahkan diri semakin ke atas. Lihat, saya menggambarkan itu lewat gambar di slide. Thy will be done. Terjadilah kehendakmu. Kata-kata dengan semangat doa yang sama yang diucapkan oleh bundanya. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah yang kemudian di doa di Bukit Zaitun itu yang membawa terus Yesus ke tengah Yerusalem itu. Slide selanjutnya. Datanglah kerajaanmu. Akhirnya kita sampai di Bukit Golgota. Dan kita ingat di situ ada dua orang yang disalibkan. Di atas salib Yesus itu dituliskan INRI, Yesus Nazaremus Rex Judaeorum. Inilah Raja orang Yahudi. Nah, satu itu yang mengatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu orang yang sama itu bilang, ini di sampingnya, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ada nyanyian yang selalu saya ingat itu ya. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk ke dalam kerajaan. Kita sudah tahu tadi arti kata ingat. Itu berarti talikanlah aku di dalam hatimu. Kira-kira demikian. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita bisa lihat itu ilustrasinya antara jarinya Yesus dengan orang yang tadi itu. Kalau dalam bahasa Italia itu, penyamun itu dikatakan malfatore. Malfatore itu berarti dua kata, mal dan fatore. Fatore itu berarti seseorang yang melakukan sesuatu yang mal, sesuatu yang salah dengan administrasi. Kita ingat lagi ada bendahara, kisah bendahara yang cerdik itu tadi ya, sebelumnya dalam Injil itu. Nah, kita manusia itu diberi harta, diberi anugerah oleh Tuhan. Namun, kita mempergunakan anugerah itu dengan salah. Jadilah kita disebut malfatore. Artinya administrator yang buruk. Kenapa administrator yang buruk? Karena kita tadi dalam pencobaan selalu digoda untuk ada 3 pencobaan. Memiliki, menguasai, menyingkirkan, dan kemudian menampakkan diri. Possedere, potere, e apparire. Possedere itu berarti memiliki. Lihat Bapak Ibu, kalau kita memiliki, tangan kita akan mengepal. Tetapi ketika kita selalu dikuasai oleh semangat memiliki itu, maka tangan kita akan mengepal. Siapapun kita akan anggap sebagai saingan kita. Maka saingan itu harus dienyahkan. Itulah kekuasaan. Memiliki, berkuasa, power, dan menampilkan diri. Ingat Yesus digoda itu, kamu ini bisa jatuhkan, nanti ada malaikat yang menatang engkau, kata setan itu. Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Seperti itu. Jadi, kita menjadi administrator yang buruk karena itu tadi. Ego, semangat itu. Yang ingin memiliki, yang ingin kemudian berkuasa, power, dan ingin memperlihatkan diri. Mungkin kita nggak lulus tadi waktu kita bilang, berilah kami rezeki pada hari ini. Karena kita ingin juga rezeki besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Kalau kita ibaratkan dengan bernafas,
Ya Tuhan, saya ingin bernafas yang untuk besok juga, untuk besok juga. Yesus, Tuhan bilang, udah nafas saya untuk besok. Kita himpun nafas banyak-banyak yang besok juga. Lama-lama paru-paru kita hancur, meledak. Hidup itu memang kita menerima dan kemudian memberi. Hidup menerima dan memberi. Sekali kita mempunyai sifat tamak, ingin menguasai, maka kita siap-siap untuk hancur. Di situ kita masih ada di situ, di tahap di situ. Berilah kami rezeki. Atau mungkin ditarik lagi ke tahap belakangnya lagi. Ketika harus mengampuni karena saudara menjadi lawan, kawan menjadi lawan karena yang harus saya singkirkan. Tapi si penyamun ini yang malfatori ini, administrator yang buruk itu, dia bilang, Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaan. Slide berikutnya. Kita ingat tadi, kita sudah sampai di Golgota, di Yerusalem dan di Golgota. Dan kemudian kita ucapkan di situ, dimuliakanlah namamu. Dimuliakanlah namamu itu dalam bahasa Ibrani, kemuliaan itu adalah kabot. Kabot itu berarti berat. Sesuatu itu mempunyai beratnya, mempunyai nilainya, bobotnya. Nah, kalau dikatakan dimuliakan namamu, itu berarti mau mengatakan bahwa kehidupan Allah yang di surga itu ternyata dinyatakan oleh Yesus di bumi melalui perjalanan itu. Ini semakin kita ke atas, semakin refleksinya semakin halus. Karena kita masuk ke dalam Injil Yohanes yang dikatakan, Bapak Ibu bisa melihat di slide itu, bab 17, kalau ada kitab suci situ, bab 17 mulai dari ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi ternyata Yesus itu mempunyai misi untuk mengikut sertakan manusia ke dalam kembali ke dalam kehidupan Allah. Ingat pengalaman manusia di Taman Eden? Mereka keluar karena mendengarkan suara sang setan itu tadi. Dia keluar dari hadirat Allah. Dia keluar dari Yerusalem menuju Yeriko seperti manusia yang dirampok habis-habisan itu. Nah, Yesus yang adalah Amin itu kemudian mengangkat kita yang terluka, yang hampir mati itu. Dan kemudian mengajarkan kita sepanjang perjalanan itu dan memberikan kita bekal untuk kesembuhan kita, 2 dinar itu. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama sebagai saudara kita. Dan itulah misi Yesus dalam bab 17 itu. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Ku. Jadi kalau kita mendoakan doa Bapa kami dari bawah, itu mau mengungkapkan pengalaman kita, kerinduan hati kita untuk berjumpa kembali dengan gambar dan rupa kita, yaitu Allah. Itu bersambut dengan Yesus yang menjalankan misi dari Bapa untuk memperlihatkan Bapa yang adalah kasih. Dia menjemput seperti orang Samaria yang baik hati itu.
Yang memberikan kita bekal di saku kita itu 2 dinar untuk mengingatkan kita kasih kepada Allah dan sesama. Karena hanya dengan kasih kepada Allah dan sesama itu, kita boleh mengucapkan Bapa kami yang ada di surga. Bukan Bapa gue, bukan Bapa lo, tapi Bapa kami yang ada di surga. Dengan mengucapkan Bapa kami berarti kita melewati tadi pengampunan, pengalaman pengampunan, pengalaman Yesus yang hadir dalam Ekaristi yang kemudian tinggal dalam diri kita. Pengampunan yang semakin membawa kita berserah, thy will be done. Pengampunan yang membawa kita semakin pengalaman di salib itu tadi. Dan mengakui bahwa aku telah salah, aku telah berdosa. Tetapi ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaan. Bab 17 ayat 24 dalam slide itu, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kemuliaan yang dimaksud adalah kemuliaan Yesus di atas salib. Kenapa disebut kemuliaan? Karena disitulah kemudian Allah menampilkan dirinya sebagai kasih yang mengasihi kita sehabis-habisnya. Karena kehidupan Bapa di surga, Allah Tritunggal di surga adalah kehidupan kasih. Bapa yang mengasihi Sang Putra yang mengasihi Allah, dan nafas dalam kehidupan itu adalah roh yang mengasihi itu. Dan ke dalam pengalaman kasih itu, Yesus sebagai Samaria yang baik hati itu menjemput kita. Silakan slide selanjutnya. Nah, sampailah kemudian di suatu hari kita menyebut Bapa kami yang ada di surga. Kita melihat kembali Bapa yang dulu saya tinggalkan. Ternyata masih Bapa yang sama yang menyambut saya dengan kasih-Nya. Kita berjalan dari Amin sampai Bapa di surga bersama dengan Sang Amin itu sendiri yang adalah Yesus. Karena di dalam Dia kita menemukan kekuatan untuk sampai kepada Bapa. Karena itulah kemudian kita mengawali setiap doa kita dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kita dimasukkan ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita tidak lagi di luar seperti Adam dan Hawa yang terusir, tetapi kemudian masuk ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus oleh karena pembaptisan itu. Apa yang terjadi di atas surga sana, itu yang kemudian yang diwujudkan oleh Yesus. Dan kita pun dipanggil untuk mewujudkan kehidupan itu, pengalaman perjalanan itu dalam doa. Maka itu, di dalam perjalanan itu selalu ada doa. Doa yang mau selalu mengingatkan kita persatuan dengan Bapa di surga. Tetapi di dalam doa itu ternyata ada sebuah jalan yang kemudian dibukakan oleh orang Samaria yang baik hati itu, yang adalah Yesus. Yang mengangkat kita, mengantar kita ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu, jangan anggap sepele kalau kita berdoa, mengawali doa kita dengan doa tanda salib itu. Karena kita dimasukkan oleh karya Yesus ke dalam kehidupan Bapa di surga, Allah Tritunggal. Yang suatu hari nanti kita akan berjumpa dari wajah ke wajah. Terima kasih. Terima kasih Romo Antonius. Perenungan pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Yang biasa kita doa Bapa kami runut dari atas sampai ke amin. Malam ini kami mendapatkan dari amin sampai ke Bapa kami. Sungguh sangat luar biasa. Waktu kita sudah sangat larut sebenarnya. Saya sudah buat ringkasan yang sungguh menurut saya sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Kami sungguh terberkati pada malam hari ini, Romo.
Sungguh Romo, terima kasih Romo, terima kasih. Tapi karena waktu yang sudah melewati waktu Romo, jadi kita harus tutup dengan doa dulu Romo, dengan Ya, baik. intensi. Bila nanti ada yang mau bertanya, boleh ya Romo setelah berkat? Ya, ya, boleh, boleh. Ya. Iya, dan saya juga boleh memberikan ringkasan dari perenungan dari Romo. Oh ya, silakan. Tapi kita tutup dengan doa dulu Romo, karena waktu sudah sangat larut. Baik Romo, saya baca dulu intensi doanya ya dulu ya Romo. Oh ya, saya. Mohon kesehatan dan kesembuhan FX Niko, Romo Kasian, Romo Harsana Purba, Dominikus, Catherine Patricia, Adrianus Turnip, Haitung, Healthy Mama dari Anita, Felicitas, Maria Periana, Frederica, Johannes Anastasio Singarimbun, mohon rahmat berkat kekuatan, keamanan, dan kelancaran tindakan operasi atas Mawartini yang hari Jumat akan operasi, mengucap syukur pemulihan pasca operasi Ibu Inke, mohon rahmat kerahiman bagi jiwa Papa Lastri, jiwa Bu Ana Surya, jiwa Sali Febriani yang hari ini kembali ke dalam kekekalan dan jiwa-jiwa di purgatorium yang membutuhkan penyempurnaan dan pengudusan. Mohon rahmat perdamaian bagi negara dan bangsa serta keluarga yang sedang bertikai dan damai bagi negeri dan rakyat Indonesia dalam mempersiapkan seorang pemimpin. Kami memohon pertobatan dan keselamatan jiwa bagi semua orang berdosa dan tersesat. Kami memohon juga doa untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini, Romo, dan berkat untuk kami semua. Kami mohon ya, Bapak Ibu membuka kameranya agar kita menerima berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik, penuh belas kasihan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita foto bersama.